Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T-dependent. Uji T-sampel berhubungan atau berpasangan atau dependent seringkali disebut sebagai paired sampel t-test. Sampel dependent dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Nah, di sini ada syarat uji t-test dependent. Yang pertama yaitu sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, jadi untuk populasinya itu harus berdistribusi normal. Dan yang kedua, kelompok data dependent. Dan yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Langkah-langkah uji T-dependent. Nah, di sini ada langkah-langkah uji T berpasangan atau dependent atau terikat. Yang pertama yaitu membuat hipotesis. H0 ketika μ1 sama dengan μ2, itu artinya tidak ada perbedaan antara nilai pretest dengan posttest. Jika tidak sama dengan, maka ada perbedaan antara nilai pretest dan dengan posttest. Nah, untuk taraf signifikannya itu menggunakan alfa 0,05. Kemudian statistik uji D atau difference itu yaitu X dikurang Y. Kemudian ada T, sigma D per N dibagi dengan S per akar N. Untuk hitung besarnya SD atau standar deviasi, itu yaitu akar 1 per N-1 dikalikan dengan sigma D kuadrat dikurangi dengan sigma D dikuadratkan dibagi dengan N. Di sini SD yaitu standar deviasi, untuk D-nya itu difference, dan N-nya itu jumlah responden. Yang kelima yaitu daerah kritis T-tabel. Nah, untuk mencari T-tabel di sini T alfa per 2 dan N-nya dikurang 1 atau jumlah responden dikurang 1. Nah, untuk keputusan uji, H0 itu ditolak jika T hitung lebih dari T-tabel. Dan H0 diterima apabila T hitungnya itu kurang dari T-tabel. Kemudian yang terakhir yaitu menyatakan kesimpulan. Nah, di sini ada contoh. Seorang guru matematika ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada materi bilangan rasional setelah menggunakan media pembelajaran interaktif. Sebanyak 30 peserta didik diberikan pretest sebelum pembelajaran dan posttest setelah pembelajaran menggunakan media interaktif untuk melihat adanya perubahan kemampuan. Nah, di sini ada nilai pretest dan posttest. Nah, yang pertama kita buat hipotesis. H0 yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media interaktif, dan HA tidak ada perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media interaktif. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan Excel. Kemudian kita uji dependent menggunakan Excel. Di sini kita masukkan nilai pretest dan posttest terlebih dahulu. Ini nilai yang ada pada contoh soal, ada 30. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, p-value kurang dari 0,05 itu ada perbedaan, dan lebih dari 0,05 itu tidak ada perbedaan signifikan. Langsung saja kita ke data, pilih data analyze. Kemudian kita pilih t-test paired to sample for means. Nah, untuk variabel yang satu itu kita blok pretest, semua nilai pretest, dan kemudian untuk variabel yang dua itu kita blok pada bagian posttest.
Nah, untuk labelnya kita checklist, untuk alfanya 0,05, output optionnya kita pilih output rank, kemudian kita pilih tempat untuk memunculkan hasilnya nanti, kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari uji dependen. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini juga kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk T critical to tail-nya 2,045 atau T tabelnya. Nah, kemudian untuk P value-nya di situ 0,000, itu artinya kurang dari 0,05, dan T hitungnya itu 13,306, dimana untuk T hitung itu kurang lebih dari T tabel, artinya H0 ditolak dan H-nya diterima, artinya ada perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media interaktif. Nah, untuk uji dependen menggunakan SPSS, yang pertama kita masukkan nilai pretest dan posttest. Kemudian desimalnya ini diubahkan 0, dan untuk label dan name-nya ini yang pertama pretest dan yang kedua posttest. Yang pertama yaitu kita pilih analyze. Kita pilih compare means, kemudian kita pilih paired sample t-test. Nah, di sini untuk pretestnya itu ke variabel 1 dan untuk posttestnya ke variabel 2. Nah, untuk option ini 95%. Kemudian kita oke. Nah, di sini untuk hasil paired sample testnya yaitu pada signifikan 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, yaitu ada perbedaan signifikan. Nah, untuk pada hipotesis itu artinya H0 ditolak dan H-nya diterima, artinya ada perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media interaktif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.